Halo anak-anak, salam jumpa lagi bersama Ibu Ina di pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti. Anak-anak, Ibu harap anak-anak selalu semangat untuk belajar walaupun kita belajar secara online. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Kain dan Habel. Agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, mari kita awali dengan doa. Mari kita siap sikap yang baik untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mohon kepadamu, berkatilah kami agar pelajaran kami hari ini berjalan dengan baik, dan ajarilah kami agar kami mampu menjauhkan diri dari sikap iri hati, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu akan membacakan dongeng untuk kita semua. Ibu harap anak-anak mendengarnya dengan penuh perhatian agar bisa menyimak pesan-pesan yang disampaikan dalam dongeng ini. Mari selamat mendengarkan. Merpati dan Tekukur. Alkisah, ada seorang petani yang memiliki 2 ekor burung, yaitu burung merpati dan tekukur. Merpati selalu iri dengan tekukur. Ia merasa jatah makanannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tekukur. Merpati merasa pemiliknya tidak menyayangi dia lagi. Merpati pun merasa sedih karena merasa tak disayangi lagi oleh pemiliknya. Bahkan, ia pun memiliki keinginan untuk kabur. Namun, ia tidak sempat melakukannya. Besok lusa, ia akan mengikuti perlombaan balap merpati. Ia bertekad untuk memenangkan perlombaan tersebut agar dianggap oleh pemiliknya. Di suatu pagi, timbullah niat jahat merpati. Ia ingin menukar tempat dengan tekukur. Awalnya, tekukur tidak mengizinkannya. Tetapi, karena merpati memaksa, akhirnya tekukur pun merelakan tempatnya diambil merpati. Di sangkar tekukur, merpati melahap terlalu banyak jagung, sehingga ia kekenyangan. Tak lama kemudian, pemiliknya mengeluarkan dia untuk mengikuti lomba. Karena kekenyangan, merpati tidak dapat terbang dan akibatnya merpati kalah dalam perlombaan. Merpati sangat sedih dan ia pun menyesali perbuatannya. Anak-anak, dari dongeng tadi kita melihat bahwa merpati merasa iri hati terhadap tekukur. Nah, pesan dari dongeng tadi adalah agar kita jangan iri hati terhadap orang lain, terhadap saudara, terhadap teman, terhadap orang tua, ataupun terhadap orang di sekitar kita. Selanjutnya, Ibu akan mengajak anak-anak bersama-sama mendengarkan cerita dari kitab suci tentang Kain dan Habel. Mari kita sama-sama mendengarkan dengan penuh perhatian. Kain dan Habel. Setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 anak laki-laki. Kain kakaknya adalah seorang petani. Habel adiknya adalah gembala kambing domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu
Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan Kain karena Kain mempersembahkan buah-buahan yang busuk. Dan Habel juga mempersembahkan daging lemak anak sulung kambing dombanya. Api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Hati Kain menjadi sangat marah dan wajahnya menjadi muram. Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Tapi Kain mempunyai rencana yang jahat. Lalu Kain mengajak Habel pergi ke padang. Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya sampai terluka parah. Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain, tetapi Kain tidak mau mengakuinya. Tuhan menghukum Kain. Tuhan tidak memberkati Kain dan Kain menjadi seorang pengembara. Anak-anak, dari cerita tadi kita melihat Tuhan mau menerima persembahan Habel karena Habel memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan sebaliknya, Tuhan tidak mau menerima persembahan Kain karena Kain tidak memberi dengan hati yang ikhlas. Nah, kita harus meniru perbuatan Habel. Kita harus memberi kepada Tuhan, kepada teman, dan kepada semua orang dengan hati yang ikhlas, agar orang yang menerima juga akan merasa senang dengan pemberian kita. Nah, Tuhan juga menghendaki kita untuk baik kepada orang dan juga tidak iri hati terhadap orang lain, karena sikap iri hati dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Anak-anak, Ibu akan membacakan rangkuman pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Habel mempersembahkan domba yang terbaik kepada Allah. Yang kedua, Habel memberi dengan hati yang ikhlas dan persembahannya diterima oleh Allah. Yang ketiga, Kain mempersembahkan buah-buahan yang busuk kepada Allah. Yang keempat, persembahan Kain tidak diterima oleh Allah karena Kain memberi dengan hati yang tidak ikhlas. Yang kelima, Kain iri kepada Habel karena persembahannya tidak diterima oleh Allah. Yang keenam, Habel kemudian dibunuh oleh Kain. Yang ketujuh, Allah memberikan hukuman kepada Kain sebagai pengembara. Yang kedelapan, iri hati dapat merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Yang kesembilan, Allah tidak menghendaki kita bersikap iri hati kepada siapapun, baik iri hati terhadap saudara sendiri maupun iri hati terhadap teman. Anak-anak, di pertemuan kita kali ini, Ibu juga akan memberikan tugas kepada anak-anak. Tugasnya ada 2 nomor. Yang pertama, mengapa Kain membunuh Habel? Yang kedua, apa hukuman yang diberikan Tuhan kepada Kain? Nah, anak-anak, tugas tadi jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan kepada nomor WA yang sudah diberikan. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran kami berlangsung. Berkatilah kami selalu agar kami dapat menerima teguran dengan baik dan mau mengubah sikap dan perbuatan kami.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak-anak tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.